Dan saya bisa menjelaskan itu bahwa sebetulnya orang seperti Syafiq Basalamah ini tipikal pengikut Salafi Wahabi yang Hijazi. Kecurigaannya terkait apa nih Pak Kiai kalau boleh dielaborasi? Kecurigaan terkait materi yang disampaikan. Bahkan kemarin saya ada sedikit baca berita dicurigai berbau HTI. Orang seperti Syafiq Basalamah ini bukan HTI. Bukan HTI. Dia hanya Salafi Hijazi yang prinsip dasarnya itu adalah purifikasi ibadah dan akidah. Nah, kalau prinsip dasarnya itu di mana letak salahnya Pak Kiai? Letak kesalahannya itu pakai kacamata kuda. Ya, dia menyampaikan pendapatnya tanpa mengutip pendapat lain yang berbeda. Gitu loh, bahwa umpamanya tahlil itu bid'ah, maulid nabi itu bid'ah, pelakunya ahli bid'ah, sesat masuk neraka. Hanya sebatas itu dia menyampaikan. Tentu masyarakat Indonesia, muslim tradisionalis ini kalau mendengarkan hal-hal semacam itu, ya sebagian mungkin marah gitu. Sebagian mungkin marah. Padahal sebetulnya pendapat kami tahlil itu bid'ah umpamanya. Maulid nabi itu bid'ah. Tapi kami tidak menafikan bahwa ada ulama lain yang memperbolehkan. Gitu loh. Sehingga orang yang melakukan tahlil, yang melakukan maulid nabi ya tidak disalah-salahkan. Karena memang ada landasannya. Pakai usul fikih. Kalau nggak pakai usul fikih nggak ketemu itu. Gitu loh. Nah mereka ini kan kadang-kadang menyampaikan itu seolah-olah yang lain salah. Saya sih tidak menyalahkan pendapat itu. Saya mengakui bahwa emang ada pendapat seperti itu. Dan silahkan. Gitu loh. Apalagi tuduhan bid'ah itu kalau mengacu kepada hadis Nabi. Itu pelaku kesesatan dan akan masuk neraka gitu. Masa orang tahlilan maulid Nabi dianggap sesat dan akan masuk neraka. Padahal dari ujung timur sampai ujung barat muslim di Indonesia sebagian besar melakukan itu. Yang Pak Kiai sampaikan tadi itu sudah pernah terjadi ada ucapan seperti itu ya? Ya banyak kajian-kajian kelompok Salafi Wahabi memang seperti itu. Makanya saya kategorikan kelompok Salafi Wahabi ini ada 3. Yang pertama Salafi Hijazi, prinsipnya purifikasi akidah dan ibadah. Syafiq Basalamah ada di situ. Kemudian ada Salafi Haroki, ini purifikasi ibadah, akidah dan politik. Agak sedikit ikhwani ini. Mereka bikin partai, ikut di parlemen, ikut kontestasi dalam pilpres. Ada yang Salafi jihadi. Nah ini yang melahirkan para teroris. Melahirkan Al-Qaeda dan rivalnya ISIS. Tadi kan Anda bilang Ustadz Syafiq ada di salah satu Salafi Hijazi tadi itu ya. Itu hanya persepsi atau memang sampai saat ini seperti itu yang Anda dengarkan kajian-kajian dakwahnya? Saya baca soal latar belakangnya Ustadz Syafiq Riza Basalamah ini. Dan bagi saya sebetulnya tidak ada masalah yang begitu itu. Hanya kemudian harusnya sebagai seorang pelajar, ulama, dia juga harus melihat oh ternyata praktek-praktek amaliyah ini dilakukan karena memang ada ulama yang memperbolehkan. Kadang-kadang mereka juga menyerang. Ini lebih karena memang kultur kita di Indonesia memperbolehkan itu. Bukan soal kultur. Ada argumentasi yang lebih bersifat usul fik yang membenarkan praktek-praktek seperti itu. Yang menjadi masalah kadang-kadang mereka ini menuduhnya itu menggunakan strawman fallacy. Jadi menganggap orang Indonesia yang melakukan tahlil maulid Nabi mewajibkan atau menyunahkan. Padahal tidak ada yang mewajibkan dan tidak ada yang menyunahkan. Itu masuk dalam kategori adab. Adab itu dalam usul fikih kerangkanya adalah hukumnya mubah. Ada boleh, enggak juga enggak apa-apa. Maka kalau di tengah masyarakat ada keluarga yang begitu keluarganya meninggal dunia. Kok tidak ada tahlilan? Toleran kita. Tidak ada yang memaksa harus tahlilan. Enggak ada. Ada tahlilan juga tidak apa-apa. Ada tahlilan juga enggak apa-apa. Cuma tahlilan itu kan isinya kebaikan. Orang kita ngobrol, ketemu, bareng-bareng, ngopi. Boleh kok. Apalagi orang tahlilan. Yang dibaca itu kalimat thayyibah semua. Begitu loh. Kok di bid'ah-bid'ahkan. Definisi bid'ah aja kadang-kadang mereka tidak mengerti. Bukan tidak mengerti. Tidak mau menerima definisi lain. Gitu loh. Apa yang bilang itu kacamata kuda hanya betul. Apa sebetulnya yang dimaksud bid'ah itu.